harga apa tadi itu sayur-sayuran ini rata-rata naik 1.000 ya. Sayuran mulai dari apa itu kebanyakan sayuran. Yang agak naik ini cabai. Nah ini yang masalah kita ini. Cabai itu harganya tadi di Tanah Lili itu 14.000, 15.000. Di pasar sini harganya 25.000. Ini ada selisihnya 10.000. Pada dekatnya itu penghasilnya. Nah, tugasnya Pak Kadis Perindak Maros, tapi yang boleh tadian kasih ketemu tuh pemasok cabai di pasar ini dengan penghasil di Kampung Tanah Lili yang jaraknya hanya selebaran batu saja. Masa dari 10.000. Nah ini kan juga masalahnya kita ini orang Bugis Makassar, Tator sama Mandar ini orang Bugis lah Makassar ini. Kita orang Sulawesi ini. Tidak seperti orang bule. Orang bule itu makannya tidak suka malah yang apa itu yang seger begitu. Dianggap tidak higienis. Dia sukanya yang saset atau sudah kemasan. Maka cabainya bisa bertahun-tahun tidak basi, tidak rusak karena memang sudah dalam botol kemasan. Nah kalau kita orang Bugis Makassar harus mentol dan putar cabainya itu harus berdiri situ, harus basah. Pokoknya kering-kering sedikit. Cabainya tidak mau. Bahkan di tempat lain pisang goreng, ubi goreng yang tidak pakai cabai, di sini semua pakai cabai. Istri saya kan orang Betawi, istri di rumah kan Betawi, bingung dia. Wah, kok pisang goreng pakai cabai sih? Sukun pakai cabai, banyak sekali cabai kita pakai. Memang. Maka wajarlah kalau sering terjadi kelangkaan cabai. Dan pokoknya semua segar. Namanya cabai, begitu kita panen, ada jeda waktu yang tidak terlalu lama dia rusak, busuk. Nah, andai masyarakat kita bisa kita edukasi ya, apa itu konversi, apa itu imigrasi atau berpindah kebiasaan yang sukanya segar menjadi mau makan yang olahan atau saset atau yang botolan, itu mungkin cabai tidak ada masalah kita. Nah sampai hari ini itu pekerjaan kelihatannya tidak mudah itu. Mau mentong yang ulek mentong, mau yang ini dia ulek sendiri pokoknya kalau tidak pedes-pedes matanya enggak ada. Harus itu dia. Jadi maka Pak Bupati, Pak DPRD ke depan memang kita harus punya, semua kabupaten kota harus punya tempat penyimpanan gudang bulog juga mungkin ke depan. Mungkin Badan Ketahanan Pangan juga harus mikirin. Hari ini kan kita hanya punya gudang kering. Semua daerah di Sulsel tidak punya, atau kalau punya terbatas sekali gudang untuk bahan pokok yang basah. Entah sayur-sayuran, telur tadi itu, kemudian apa lagi itu? Ayam, daging, termasuk cabai-cabai itu. Nah, andai kita punya namanya gudang untuk pendingin yang besar yang disebut cold storage, apapun namanya itu. Intinya gudang pendingin. Itu barang-barang kita itu akan bisa ada terus. Dan itu yang terbaik di Indonesia, tidak punya kebun cabai, tidak punya sawah, tidak punya kebun bawang, tidak punya kebun sayur-sayuran. Namanya daerah DKI Jakarta. Jakarta itu semua tidak punya, tapi hampir tidak ada inflasi. Karena dia punya gudang basah yang bagus, gudang kering yang bagus, yang kelola BUMD-nya, ID Food apa namanya itu, di DKI Jakarta, yang terbaik di Indonesia, gitu. Bisa kita belajar Jakarta. Saya juga sedang belajar juga sama tim. Mungkin ke depan Pak Bupati nanti sama-sama kita belajar. Saya lagi mendorong nanti memang harus ada BUMD pangan, BUMD pangan khusus pangan. Jadi apapun namanya gitu, BUMD pangan seperti Jakarta itu yang terbaik Indonesia, yang bisnis dia. Jakarta itu tidak punya peternakan ayam. Ayamnya dari Lampung sudah dipotong-potong, dibungkus 100 gram. Yang masuk ke korslet di pasar-pasar sudah dibungkus rapi, sampahnya di Lampung, ditinggal di sampahnya di Lampung, tidak bawa lagi sampahnya ke apa lagi ke Jakarta. Saya kira itu manajemen logistik yang bagus supaya
inflasi terkendali 21 bahan pokok di masyarakat ini. Dan ini saya kira tantangan buat daerah kita. Karena kenapa begitu? Karena semua kabupaten kota di Indonesia termasuk 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan, tidak ada satu pun kabupaten atau kota atau kita di provinsi yang bisa menyediakan secara lengkap cukup 21 bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat yang mempengaruhi inflasi itu. Ada saja kurangnya kita, tidak bisa produksi cabai, bisa telur, ada beras, punya beras, tidak ada kekurangan yang lain. Maka ini kerjasama antara daerah menjadi penting. Kemudian manajemen logistik yang baik, sistem pergudangan yang bagus, sistem transportasi yang bagus, dan seterusnya. Dan ada satgas. Kepolisian juga ada satgas pangan, Pak. Di Kejaksaan juga ada. Pak Bupati, kalau ada apa-apa, kalau memang ada gejala penimbunan, jangan ragu-ragu. Pak Kapolres bisa tindak gitu. Tapi nggak usah ditutup Pak Kapolres. Paling tidak dipanggil, kenapa dia simpan gitu. Emang kita minta seperti itu supaya ada penegakan hukum juga yang nakal itu. Jadi kalau dia nakal lapor sama Pak Bupati, kita juga punya satgas pangan, di provinsi juga ada. Gitu. Jadi supaya kebutuhan masyarakat ini cukup. Sekali lagi terima kasih atas prestasi baik hari ini dari Maros. Kita suarakan dan beri sinyal kepada seluruh Indonesia bahwa Maros dan Provinsi Selatan siap menggelar pilkada serentak tahun 2024. Teman-teman wartawan kau tulis itu, ini bukan kegiatan lokal ini. Ini nomor 13 seluruh Indonesia loh, Kota Maros ini. Dari 545 daerah, ini nggak bukan kaleng-kaleng ini Maros ini. Ini jagoan ini Maros ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.